Di tengah perang berkepanjangan di Timur Tengah, produksi pupuk Indonesia justru melimpah. Pupuk Indonesia, khususnya urea, merupakan komoditas yang tidak terkendala perang karena seluruh bahan bakunya berada di dalam negeri. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pertanian, total produksi pupuk urea hingga kuartal pertama tahun 2026 ini sudah mencapai 7,8 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton. Ini artinya terjadi surplus produksi sebanyak 1,5 juta ton, dan surplus ini akan diekspor ke luar negeri. Banyak negara yang sudah menyampaikan minatnya untuk mengimpor pupuk dari Indonesia, antara lain Australia, Brazil, India, Filipina, Thailand, dan beberapa negara Timur Tengah. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, pemerintah telah berkomitmen untuk mengekspor lebih dari 1 juta ton pupuk ke beberapa negara tujuan, seperti India, Filipina, Thailand, dan Brazil. Tapi yang paling menarik adalah Australia, yang telah menerima persetujuan dari Presiden Prabowo untuk mengimpor 250.000 ton pupuk urea dari Indonesia. Teddy menyebutkan bahwa Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyempatkan diri menelpon Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya secara langsung atas persetujuan tersebut. Adegan Prabowo menerima telepon dari Albanese diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membenarkan hal ini. Ekspor ke Australia bahkan sudah dikirim langsung belum lama ini. Selain Australia, menurut Amran, beberapa negara lainnya juga sudah menyatakan minatnya, termasuk India yang akan mengimpor 500.000 ton pupuk urea dari Indonesia. Jadi pupuk kita ekspor kemarin ke Australia dan Perdana Menteri Australia menelpon Bapak Presiden. Kita rencana 1 juta ton. Yang Australia nilai ekspornya berapa Pak? 250.000 ton ekspor urea. Berapa miliar? Kita kalkulasi doakan. Yang jelas, yang minta Dubes India langsung telepon saya. Minta 500.000 ton. India. Australia sudah ngambil, sudah putus, sudah dikirim. Australia termasuk salah satu negara agraris terbesar di dunia. Sekitar 60% wilayah daratan negeri kanguru ini dipenuhi lahan pertanian berskala besar dan modern. Komoditas utamanya meliputi gandum, tebu, dan buah-buahan, serta pertanian organik yang sebagian besar hasilnya diekspor ke sejumlah negara. Potensi pertanian Australia yang berskala raksasa itu merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk terus meningkatkan ekspor pupuknya. Karena ternyata Australia sangat membutuhkan pupuk Indonesia untuk keberlanjutan produksi pertaniannya. Selain Australia, negara-negara lain juga sudah merapat ke Indonesia untuk memperoleh pupuk urea. Lalu bagaimana dengan kebutuhan pupuk untuk para petani di dalam negeri? Tadi telah disebutkan bahwa kebutuhan pupuk domestik sudah terpenuhi, sehingga sisa produksinya dalam jumlah yang sangat besar bisa diekspor ke luar negeri. Artinya, pasokan pupuk di dalam negeri tidak akan terganggu oleh kegiatan ekspor. Penjelasan ini kompak disampaikan pihak Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia, BUMN, yang memproduksi dan mendistribusikan pupuk subsidi urea. Namun berdasarkan temuan tim liputan kanal ini, melalui wawancara dengan seorang petani di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ternyata masih ada kesenjangan dalam harga dan distribusi pupuk yang mereka peroleh. Petani ini menyebutkan bahwa distribusi pupuk subsidi untuk petani kadang tidak tepat waktu, sehingga untuk memenuhi kekurangan pupuk yang mereka butuhkan, mereka terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya cukup tinggi. Bahkan harga pupuk subsidi pun sedikit lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, petani ini mengakui ketersediaan pupuk di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jauh lebih baik dibandingkan pada era pemerintahan sebelumnya, sehingga kesejahteraan petani pun mulai meningkat. Tapi keseluruhan sekarang bagaimana situasinya Pak? Membaik atau bagaimana Pak? Situasinya musim ini sedang baik. Sama musim kemarin juga membaik. Pokok saya ingat saya mulai era Prabowo itu. Jadi gitu. Agak membaik ekonomi masyarakat. Maksudnya harga barang kan tinggi, tinggi. Walaupun nggak setinggi dengan keinginan petani. Ya. Itu yang penting lah. Tapi mendekati. Ya. Tapi gabah harga kayak di sini keluar 6.500 apa berapa? Apa lebih tinggi? Ini yo tergantung ini 74 nih. Ini 74. 74. Oke. Kalau kering 8 berapa gitu.
kering. Kiring gitu ya. Atau proses lagi. Iya. Tapi gitu ya Pak ya. Iya. Kalau soal pupuk segala macam aman. Pupuk yo ya masih kayak kendala kalau melihat berita-berita TV kan gini itunya sekarang pupuk melimpah. Indonesia mau ekspor ke luar negeri tapi faktanya tetap dijatah gitu loh. Jatah pun dengan entah itu dari penyalurnya atau dari pusatnya nggak tahu, kayaknya nggak. Dari lingkungan Soal Iya. distribusi di bawahnya itu. betul kayaknya. Oke. Jatah tetap. Pengurangan jatah sih banyak kok. Maksudnya gini, kalau kemarin seperempat jatahnya digasak, sekarang cuma dikasih 1/2 ya gitu. Cuma itu kendalanya bukan. Makanya petani kan intinya bakal cari solusi lain Ya. dengan tambahan yang non subsidi dengan Lebih mahal tapi. lebih mahal otomatis. Para petani tampaknya paham betul bahwa kesenjangan dalam penerimaan pupuk bukan merupakan kebijakan pemerintah pusat, melainkan lantaran tangan-tangan nakal di tingkat pelaksana di berbagai daerah yang diduga bekerja sama dengan para middleman dan tengkulak. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi pemerintah agar distribusi pupuk kepada para petani bisa berjalan lancar, adil, dan merata. Sebab disitulah intinya dari konsep Prabowonomics yang antara lain harus mendahulukan kepentingan petani ataupun rakyat ketimbang kepentingan lainnya. Tujuan Prabowo menggencarkan pembangunan pertanian tak lain untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan masyarakat secara keseluruhan. Sesuai dengan visi fundamental Presiden Prabowo, petani sejahtera, rakyat berdaulat. Kesejahteraan petani sebagai produsen pangan utama merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Men of our time.